warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurin Tihani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Oke, kita mulai pembahasan tentang sel. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari materi sel di kelas SMP, di mana sel merupakan materi sederhana yang merupakan unit penyusun suatu makhluk hidup. Kita pelajari mengenai pengertian sel terlebih dahulu, di mana sel merupakan satuan struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Nah, dinamakan satuan struktural dan fungsional terkecil karena dari bagian yang kecil itu akan memiliki fungsi yang sangat banyak di dalamnya. Organisme sendiri terdiri dari organisme prokariotik dan eukariotik. Hal itu didasarkan pada ada tidaknya endomembran atau membran inti di dalam selnya. Dan makhluk hidup ada yang memiliki atau terdiri dari satu sel atau disebut dengan uniseluler, dan ada yang terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Lebih lanjut, kita pelajari tentang sejarah penemuan sel. Dari sejarah penemuan sel, ada beberapa ilmuwan di sini, yaitu Anthony van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Theodor Swan, Johannes Purkinje, Felix Dürrjardin, Rudolf Virchow, dan August Weismann. Yang pertama yaitu Anthony van Leeuwenhoek, di mana ini adalah tokoh atau penemu mikroskop. Pada saat itu Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop sehingga teori sel ini akan semakin berkembang pada masa itu. Dilanjutkan oleh Robert Hooke yang mengamati irisan melintang gabus pada batang tanaman. Nah, dalam penemuannya dia mengamati adanya rongga segi 6 yang kosong dan mati. Kemudian ia menyebutnya bahwa sel berasal dari sel itu sendiri, atau sel itu artinya ruang atau kamar. Kemudian Theodor Swan menyebutkan bahwa di dalam sel terdapat cairan sel atau disebut dengan istilah sitoplasma. Selanjutnya, Felix Dürrjardin menyebutkan bahwa sel terdiri atas bagian sel, yaitu ada inti, kemudian di dalamnya ada dinding sel juga, dan ada isi sel. Ilmuwan selanjutnya yaitu Johannes Purkinje memperkenalkan istilah protoplasma, yaitu bagian sel yang berisi cairan sel yang menyerupai agar-agar. Kemudian Rudolf Virchow mengamati bahwa di dalam sel itu terdapat bagian-bagian yang sangat penting, sehingga setiap sel berasal dari sel sebelumnya atau disebut dengan istilah omniselula aselula. Kemudian August Weismann, di dalam sel kita dapat mempelajari bahwa saat ini dapat terus berkembang dari teori sel ini, sehingga pembahasan teori sel ini akan terus berlangsung ya. Jadi sel saat ini bisa ditelusuri dari sel asal usulnya atau sel sebelumnya. Kita lanjutkan pada struktur dan fungsi sel. Nah, struktur dan fungsi sel di sini untuk strukturnya ada membran sel, sitoplasma, dan organel-organel sel. Kita pelajari dulu untuk fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu membran sel, berfungsi untuk melindungi sel, pengatur keluar masuknya molekul, serta reseptor rangsangan. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi dalam tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang berguna pada saat metabolisme sel. Apa saja itu metabolisme sel? Nah, metabolisme sel ini ada proses kalau dalam tumbuhan ya misalnya fotosintesis.
Selanjutnya organel sel. Ada beberapa organel sel, diantaranya ada nukleus, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, mitokondria, badan mikro, vakuola, kloroplas, sitoskeleton, sentriol, dan dinding sel. Mari kita bahas fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus merupakan organel yang terbesar di dalam sel dan berfungsi untuk tempat pusat kegiatan. Seluruh kegiatan yang ada di dalam sel itu berpusat di nukleus atau disebut dengan inti sel. Kemudian retikulum endoplasma atau disebut RE. Nah, ini ada dua macam RE, itu ada RE kasar dan RE halus. Untuk RE kasar berarti RE yang tertutup oleh ribosom. Fungsi dari RE kasar yaitu untuk sintesis protein dan sekretoris ya, atau sekret yang telah disintesis oleh ribosom. Karena tadi ada atau tertutup ribosom, maka fungsinya ini juga mensintesis protein yang telah disintesis ribosom. Kemudian RE halus ini berfungsi dalam mensintesis lemak. Selanjutnya aparatus Golgi atau disebut dengan badan Golgi, yaitu penerima vesikel ya di sini. Kemudian lisosom ini berperan dalam proses fagositosis. Nah, apa itu fagositosis? Nah, fagositosis itu proses menelan atau mengambil suatu zat yang padat ya, yang lebih kecil dari organel tersebut. Kemudian lisosom, mitokondria berfungsi dalam respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen. Selanjutnya badan mikro ini ditutup oleh membran ya, yang berfungsi dalam proses berperan dalam metabolisme, yaitu peroksisom dan glioksisom. Kalau peroksisom ini bisa kita lihat pada sel hewan dan tumbuhan, sedangkan glioksisom itu pada sel tumbuhan. Selanjutnya vakuola. Nah, vakuola di sini berisi cairan sel dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya yaitu kloroplas. Tentunya mungkin kalian pernah mendengar ya, kloroplas yaitu untuk pigmen fotosintesis. Nah, kalau di dalam tumbuhan proses pembentukan makanannya itu dinamakan fotosintesis. Nah, maka di sini kloroplas hanya ada pada sel tumbuhan tentunya. Kemudian ribosom ini untuk fungsinya untuk sintesis protein atau pembentukan protein. Sitoskeleton fungsinya untuk mendukung gerakan sel. Sentriol atau disebut dengan sentrosom. Di sini untuk membentuk gelindong pada saat atau gelindong atau benang ya. Gelindong atau benang spindle pada saat pembelahan sel. Kemudian dinding sel. Dinding sel berfungsi dalam pelindung dan pencegah dari hilangnya air. Nah, dinding sel ini hanya ada pada sel tumbuhan saja. Selanjutnya, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Dilihat dari organel maupun struktur yang tadi sudah kita pelajari. Kita lihat sel hewan dan sel tumbuhan dilihat dari ukurannya. Kalau sel hewan ini ukurannya kecil, kalau sel tumbuhan ukurannya lebih besar dari sel hewan. Kemudian bentuknya, kalau sel hewan itu bulat atau bervariasi, sedangkan sel tumbuhan persegi.
Kemudian dinding selnya kalau pada sel hewan tidak ada, kalau pada sel tumbuhan ada. Plastida tadi diantaranya kloroplas ya. Kalau di sel hewan umumnya tidak ada, kecuali pada protozoa atau hewan tingkat rendah ya. Dan sel tumbuhan atau ini ada plasmid, ada plastida. Kemudian sel hewan vakuolanya banyak dan kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki satu vakuola yang berukuran besar untuk menyimpan air dan menjaga turgiditas. Kemudian kompleks Golgi atau badan Golgi pada sel hewan itu tunggal, kalau pada sel tumbuhan itu banyak. Sentrosom atau sentriol pada sel hewan ada, pada sel tumbuhan itu tidak memiliki. Lisosom pada sel hewan ada, pada sel tumbuhan tidak ada. Nah, itu tadi bedanya sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, sekarang kalian mencoba kuis atau pertanyaan yang sudah Bu Nur tulis di sini. Ada 3 pertanyaan, nanti silahkan kalian tulis. Demikian untuk materi pembahasan mengenai sel. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bu Nur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.